Dimanapun kita berada terus bertumbuh. Haleluya. Semua 1, 2, 3, say. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Teruslah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Yeah. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Semuanya dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 Amin. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Oh, dalam kasih kita bergerak
serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Shalom Augers dimanapun kalian berada. Walaupun kamu di sana dan aku di sini, saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan hari ini selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini saya juga mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semua, selamat datang. Dan kami rindu mengenal kalian lebih dekat lagi. Maka dari itu kami juga mengundang kalian untuk tergabung di dalam kelompok kecil yang kami miliki, yang kami namakan dengan Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut seputar Connect Group, teman-teman bisa menghubungi nomor WA kami di 08 222 3390. Jangan lupa buat kontak kami segera, oke? Dan habis itu saya juga mau menginformasikan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan, teman-teman dapat langsung mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut atau bisa scan QR Code. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang baik, kasih-Mu tidak berkesudahan ya Tuhan. Dan hari ini kami sangat bahagia, kami senang kalau hari ini kami boleh menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, berdoa biar hari ini mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami Engkau dan mengalami perubahan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan kehidupan mereka, berdoa buat seluruh hidup mereka. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bertahan Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu. Dan aku berdoa Tuhan buat setiap ketaatan demi ketaatan yang kami berikan melalui setiap persembahan yang ada. Tuhan berkati setiap jemaat AOG, tidak ada didapati setiap mereka yang berkekurangan karena Engkau Allah yang memelihara hidup setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu lebih lagi, kami siapkan hati untuk tenggelam di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah, God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Namun karena Roh-Mu
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh yeah. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Yesus. Kami mau mengiring-Mu Yesus.
doa kami generasi mudamu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, ini doa kami. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan ku yakin anugerahnya, ku yakin, amin, anugerahnya, amin Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu. Sekali lagi dengan iman kita katakan ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan anugerah-Mu yang memampukan kami generasi muda-Mu berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Meskipun kadang Tuhan hal-hal yang kami jumpai adalah hal yang sukar, hal-hal yang sulit, tekanan, himpitan, sini dan sana ya Tuhan. Tapi kami meyakini sepanjang Tuhan menyertai kehidupan kami, generasi muda-Mu Tuhan bukan hanya bertahan bahkan tetapi akan masuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, bahkan menginspirasi, mengangkat teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah, bersabdalah lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami generasi muda-Mu, kami haus dan lapar untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berikan hikmat dan pengertian supaya kami memahami rencana kehendak-Mu, dapat mengerjakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya akan kesetiaan dan kasih anugerahnya dalam hidup kita bersama-sama. Yang setuju katakan haleluya, amin. Shalom generasi muda dimanapun kalian berada. Bersyukur kita bisa beribadah minggu kembali. Kita meyakini bahwa betul bahwa anugerah Tuhan adalah kekuatan untuk kita bisa berjalan menghadapi situasi, kondisi apapun juga. Dan sepanjang bulan yang baru ini kita mau berbicara mengenai topik yang baru, dan hari ini saya akan membahas mengenai betapa pentingnya keluarga dalam hidup kita generasi muda. Saya beri judul What Families Are For. Kalau dalam perjalanan hidup kita mengenal minimal 2 macam keluarga. Keluarga jasmani di mana kita dilahirkan. Dan keluarga rohani di mana kita juga berjumpa dengan orang-orang yang menjadi sahabat rohani, bahkan menjadi pemimpin atau mentor rohani kita. Nah, keluarga jasmani tak ada seorang pun yang bisa sanggup memilihnya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Bukan hanya kita anak tidak bisa milih orang tua siapa atau orang tua yang seperti apa yang kita miliki, bahkan juga sama. Orang tua juga tidak bisa memilih anak seperti apa yang dilahirkan. Perhatikan generasi muda, antara anak kepada orang tua tidak bisa pilih atau orang tua juga tidak bisa pilih anak seperti apa yang dilahirkan. Berarti kedua-duanya adalah hal yang misteri, kedua-duanya adalah rencana dan kehendak Tuhan, berarti ada kedaulatan Tuhan. Jadi hari ini kalau kita tinggal di dalam keluarga kita jasmani, setidak-tidak sempurnanya keluarga kita, meskipun jauh daripada harapan kita, tapi ingat baik-baik itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya berharap sih, Pastor Bernard berharap generasi muda yang terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan, tidak menyalahkan keluarga kita jasmani ketika ada ketidaksempurnaan, ada ketidakcocokan, atau ada ketidaksesuatuan yang kita tidak paham atau tidak suka. Jangan kita berhenti di situ. Apalagi generasi muda jemaat AOG adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana justru kita bersyukur dan melihat peran keluarga sangat penting dalam hidup kita. Kita akan melihat sebuah kisah satu keluarga. Bagaimana ada peran yang tidak dijalankan sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang menyimpang atau tidak melakukan kehendak dan rencana Tuhan, bahkan berakhir dengan tragis. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26.
Kita akan melihat bersama-sama betapa pentingnya keluarga, what families are for. Kenapa keluarga diberikan atau dipercayakan kepada kita. Perhatikan 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 26. Kita perhatikan ayat demi ayat, kita baca lalu Pastor Bernard menjelaskan. Ayat 12 terlebih dahulu, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Perhatikan, dikatakan ada anak-anak lelaki Imam Eli. Anak-anak ini punya 3 ciri. Dan 3 ciri ini Pastor Bernard berdoa jangan sampai ada dalam hidup kita, generasi muda. Dikatakan mereka itu adalah orang-orang dursila. Yang kedua, tidak mengindahkan Tuhan. Yang ketiga adalah tidak tahu batasan hak mereka. Pastor Bernard berdoa supaya 3 ciri ini tidak ada di dalam kehidupan jemaat AOG. Jemaat generasi muda kita. Yang pertama, mereka adalah orang-orang dursila. Dursila, kalau kita lihat arti katanya, berarti mereka itu tidak berguna. Dursila artinya tidak berfungsi. Dursila artinya hanya menyusahkan, hanya merepotkan. Dursila berarti tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang memalukan. Itu artinya dursila. Bukan hanya mereka orang-orang dursila yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, bahkan menyusahkan, merepotkan, membuat malu orang tua, membuat malu orang lain. Bahkan dikatakan yang kedua, mereka tidak mengenal Tuhan. Kata mengenal dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani memakai kata yada. Yada itu artinya mereka tidak dekat dengan Tuhan. Anak-anak lelaki Imam Eli bukan hanya tidak berguna menyusahkan orang. Mereka pun tidak ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan mereka tidak tahu batasan hak. Mereka nggak ngerti batasan-batasannya. Generasi muda, anak-anak muda, kalau 3 ciri itu ada di dalam kehidupan kita, sebetulnya kita menjadi anak-anak muda, kita menjadi generasi muda yang tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Bahkan yang ketiga, mereka melanggar hak-hak mereka. Mereka tidak tahu aturan, tidak tahu etika moral, tidak tahu sopan santun. Pastor Bernard berdoa, kita sebagai generasi muda justru tidak punya 3 ciri itu. Justru kebalikannya. Pastor Bernard bahas nih, berarti kalau tidak, Pastor Bernard anjurkan tidak punya ciri itu, berarti sebaliknya, kebalikannya. Berarti jangan kita menjadi orang yang dursila. Berarti Pastor Bernard berdoa, jemaat AOG kita yang pertama menjadi orang-orang muda yang baik dan berguna. Hendaklah hidup kita bermanfaat, berguna bagi orang lain. Yang kedua, berarti kalau tadi anak-anak Imam Eli tidak mengindahkan Tuhan, tidak kenal Tuhan, berarti yang kedua Pastor Bernard berdoa, generasi muda jemaat AOG adalah anak-anak muda yang mengenal Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan yang ketiga Pastor Bernard berdoa, kalau tadi anak Imam Eli tidak tahu batasan, tidak tahu aturan, justru sebaliknya anak-anak muda kita tahu batasan, tahu aturan. Dan tahukah kalian generasi muda, 3 hal tadi adalah pelajaran penting yang bisa diajarkan keluarga kita, orang tua kita kepada kita anak-anaknya. Kenapa kita ditaruh dalam keluarga? Supaya orang tua kita bisa mengajarkan 3 hal itu. Mereka bisa mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang baik dan berguna. Mereka bantu kita menemukan talenta potensi yang Tuhan kasih. Pastor Bernard punya 2 anak, Darren dan Claire. Darren baru saja lulus SD kelas 6. Jadi nanti tahun ajaran baru sudah SMP kelas 1. Claire anak yang kedua baru lulus kelas 1 SD, naik ke kelas 2 SD. Sepanjang tahun-tahun hidup mereka, Pastor Bernard dengan istri, dengan Pastor Anita berusaha mencari, menemukan talenta atau potensi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Latihan ini, latihan itu, les private ini, les private itu, ngobrol sama teman ini, teman itu, sambil ngamati perkembangan mereka hanya untuk menemukan potensi talenta kedua anaknya Pastor Bernard. Itulah tugas orang tua. Oleh karena itu generasi muda, kalau kita tinggal di tengah-tengah keluarga, apalagi orang tua kita, orang tua yang baik, orang tua kita, orang tua yang takut akan Tuhan, bersyukurlah kita, cintai, hargai mereka. Mungkin kita bertanya, berkata, Pastor Bernard, kalau keluargaku hancur berantakan gimana?
Tuhan tetap taruh kita dalam keluarga rohani. Kita pun bisa dituntun di dalam keluarga rohani untuk menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Pastor Bernard pun berusaha menemukan talenta potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kedua anaknya Pastor Bernard. Tujuannya supaya kedua anak Pastor Bernard bisa menjadi anak-anak yang baik dan berguna. Karena mereka bisa temukan potensi talenta yang Tuhan kasih. Mereka mengembangkannya. Sehingga satu saat mereka pun akan bermanfaat, berguna. Itu yang Pastor Bernard ajarkan. Tidak berhenti sampai di situ. Orang tua berfungsi dalam keluarga. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil daripada orang tua kita masing-masing. Mereka mengajari kita untuk kenal Tuhan, untuk cinta Tuhan. Sama juga dua anaknya Pastor Bernard tadi, Darren dan Claire. Setiap hari Pastor Bernard ajak saat teduh. Baca Alkitab masing-masing karena pasalnya berbeda, perikopnya berbeda. Lalu kita nyanyi bersama, setelah nyanyi lalu masing-masing satu-satu mereka berdoa syafaat. Lalu Pastor Bernard tumpangkan tangan atas kepala mereka memberkati. Betapa luar biasanya ketika Tuhan kasih keluarga dalam hidup kita. Kita sebagai anak muda hargai karena kita mengenal Tuhan pun karena jasa atau karena perjuangan daripada orang tua kita. Kalau hari ini orang tua kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau hari ini orang tua kita cinta Tuhan. Kalau hari ini orang tua kita sungguh-sungguh pelayanan. Kita harus meniru mereka. Bukan karena orang tua kita sungguh-sungguh langsung otomatis kita pun sungguh-sungguh dan diselamatkan. Belum tentu. Keselamatan itu sendiri-sendiri masing-masing. Kalau orang tua kita cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Belajar juga berjalan dengan iman. Belajar imannya yang dimiliki oleh orang tua kita. 3 tahun lalu mamanya Pastor Bernard meninggal dunia. Dan Pastor Bernard belajar hal-hal penting. Terutama cintanya mama kepada Tuhan. Terutama semangatnya mama di dalam melayani. Pastor Bernard belajar dari seorang mama. Kalau hari ini kita punya orang tua, jangan sia-siakan. Jangan lihat yang kurang terus daripada orang tua kita. Oh, orang tua kita kurang keren, kurang gaul, kurang kaya, kurang hebat, kurang terkenal. Jangan banyak menyudutkan orang tua kita. Justru bersyukur atas orang tua yang Tuhan kasih. Betapa bangganya kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga mungkin gak sempurna. Mungkin ada juga yang bertanya, generasi muda, Pastor Bernard, tapi keluargaku tidak kenal Tuhan. Kembali. Tuhan bisa taruh kita di keluarga rohani, di gereja Mawar Sharon, di komunitas Connect Group. Untuk kita pun juga mengenal Tuhan. Pokoknya anak-anak muda AOG gak boleh bersungut-sungut, gak boleh menyalahkan keadaan. Gak boleh menganggap diri kita korban. Tuhan selalu bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau keluarga jasmani kita tidak ideal, Tuhan kasih keluarga rohani untuk kita pun bertumbuh dalam hal yang kedua. Supaya kita mengindahkan Tuhan atau supaya kita mengenal Tuhan. Dan yang ketiga pelajaran penting dari keluarga, dari orang tua kita. Supaya kita tahu aturan, tahu batasan. Kita diajarin etika. Kita diajarin sopan santun kan. Kita diajarin kalau orang lagi ngomong jangan potong pembicaraan. Orang tua kita mengingatkan demikian. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, kita sapa atau beri salam dulu. Kalau hari-hari ini, waktu-waktu yang kemarin pandemik mungkin gak bisa kasih salam jabat tangan. Minimal kita bungkukkan badan sedikit atau menunjukkan respect kita kepada temannya orang tua kita. Atau kepada seseorang yang jauh lebih tua. Anak-anak mudanya, jemaat gereja Mawar Sharon, anak-anak AOG harus tahu batasan. Harus ngerti etika. Harus mengerti sopan santun. Dan dari mana itu semua didapat? Dari orang tua yang mengajarin kita. Orang tua tak bisa pilih anak yang dilahirkan seperti apa. Anak pun tak bisa pilih orang tua yang melahirkan, membesarkan seperti apa. Berarti dua-duanya tak punya pilihan. Berarti Tuhanlah yang menetapkan kedaulatan Tuhan. Betapa kita perlu bersyukur. Untuk itulah keluarga diberikan di dalam hidup kita. Jangan tiru teladannya anak-anak Imam Eli, anak-anak lelakinya Imam Eli. Jangan tiru mereka. Mereka tidak tahu batasan, mereka tidak tahu sopan santun. Mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka orang-orang dursila. Apa artinya dursila tadi? Gak bermanfaat, sukanya merepotkan, menyusahkan, membuat malu. Tapi tidak demikian dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat AOG-nya Gereja Mawar Sharon. Kalian jadi jemaat yang baik dan berguna. Kalian jadi jemaat yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalian jadi jemaat yang tahu batasan, tahu etika, tahu sopan santun. Kalau itu pelajaran yang kita dapatkan dari keluarga. Entah keluarga jasmani atau keluarga rohani. Pastor Bernard yakin
kehidupan generasi muda menjadi kehidupan yang akan bersinar seperti bintang di langit. Bukankah itu yang ditulis dalam Alkitab kita mengenai diri kita? Biarlah terang kita bercahaya. Mari kita lanjutkan apa yang terjadi di dalam keluarga ini supaya kita menyadari, membuang hal-hal yang tidak perlu kita tiru atau mengambil pelajaran yang berharga mengenai keluarga. Ayat 13b kita lanjutkan sampai ayat 16. Perikop yang sama dari 1 Samuel 2. Ayat 13b, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar terlebih dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Anak-anak lelaki Imam Eli gak tahu batasan. Mereka rakus. Harusnya daging itu dibakar dulu, dipersembahkan dulu. Baru dagingnya mereka makan. Enggak, mereka makan dengan lemak-lemaknya. Mereka begitu rakus, mereka gak tahu batasan. Mereka melanggar segala sesuatu. Anak-anak muda seringkali kita gak suka ya kalau kita itu dibatasi. Kalau kita itu dinasihati sama orang tua kita, gak boleh ini, gak boleh itu. Waktu-waktu yang kayak begini kita banyak di rumah meskipun ada tugas dari sekolah atau dari kampus, bahkan juga ada yang ujian atau baru selesai ujian. Tapi kebanyakan waktu kita di rumah karena tidak banyak melakukan kegiatan di luar, akhirnya anak muda pasti sibuk dengan gadget, dengan handphonenya sendiri-sendiri. Kita terlalu asik dengan dunia kita. Orang tua mengingatkan, ayo nak mandi, ayo nak belajar, ayo nak bantu papa mama, ayo nak lakukan ini dan itu. Pastor Bernard tanya, coba jawab masing-masing di dalam hati. Tapi Pastor Bernard dengar dengan iman, Pastor Bernard. Coba jawab, ketika kalian ditegur sama orang tua, dikasih batasan, kalian marah nggak sama orang tua? Kalian malah nggak terima nggak sama orang tua? Kalian merasa orang tua kita kuno? Orang tua kita sedikit-sedikit ngelarang, sedikit-sedikit nggak boleh. Ayo sudah malam tidur, istirahat, ayo bantu dan semuanya. Apakah kita sebagai anak melakukan itu? Anak-anak muda seringkali gak suka kalau dibatasi. Gak suka pagar. Kita sukanya bebas. Kita sukanya terserah kita. Tahu gak generasi muda, justru tidak ada batasan atau tidak ada pagar, itu membahayakan, mencelakakan kita. Sekali lagi Pastor Bernard ngomong. Justru tidak ada pagar, tidak ada batasan, itu membahayakan hidup kita dengan sangat. Sebaliknya pagar dan batasan itu menjaga hidup kita tetap benar, tetap terbangun dengan baik. Kadang-kadang orang tua kita mungkin cerewet ya. Pastor Bernard pun sudah jadi orang tua. Kadang-kadang Pastor Bernard mikir iya ya. Pastor Bernard ini orang tua cerewet juga sama anaknya Pastor Bernard. Ayo mandi, ayo belajar, ayo saat teduh gitu ya. Jadi mereka kayaknya ini aduh papa mama ini kok cerewet banget sih. Tapi tahu nggak? Ketika kita dikasih tahu begitu, ayo jangan cuma main game, ayo jangan cuma nonton, ayo belajar, ayo kembangkan potensi, ayo kembangkan talenta. Kadang-kadang anak-anak muda nggak mau. Padahal tahu nggak? Kalau kita mendengar nasihat orang tua kita, mendengar mereka, oh ya waktunya belajar, ada waktunya main, ada waktunya belajar. Apalagi lebih banyak di rumah, kita pasti sibuk dengan gadget kita. Gak ada masalah kita nonton, kita main game juga boleh sebagai hiburan. Tapi hidupmu bukan itu saja satu-satunya. Dengarkan nasihat orang tua kita. Karena mereka diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita tahu batasnya. Supaya kita ngerti sopan santun. Supaya kita ngerti jam berapa ini. Kapan istirahat, kapan main. Kapan kita harus berdoa. Kapan kita harus mengembangkan wawasan belajar. Karena satu ketika orang tua kita tak lagi bersama-sama dengan kita.
Dan ketika generasi muda menceburkan diri langsung ke dunia nyata, engkau akan berjumpa dengan orang-orang dengan masalah yang mengerikan, yang bisa menerkam kita habis kalau kita tidak diperlengkapi terlebih dahulu oleh orang tua kita. Pastor Bernard meskipun pendeta hamba Tuhan, seringkali galak sama kedua anaknya Pastor Bernard. Seringkali Pastor Bernard tegur dengan keras kalau mereka nggak nurut. Karena Pastor Bernard tahu, satu saat Pastor Bernard tidak akan selamanya dengan mereka. Satu saat Pastor Bernard, istrinya Pastor Bernard pun akan meninggal dunia. Pastor Bernard hanya bayangkan kalau anak-anaknya Pastor Bernard tidak diajari pagar batasannya, mereka akan celaka. Mereka akan ditipu sana sini, mereka akan dibohongi sana sini oleh orang-orang yang jahat di sekeliling. Karena banyak orang-orang, banyak bahkan kuasa gelap pun ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Betapa mengerikan generasi muda kalau kita nggak ngerti batasan. Betapa mengerikan kalau kita nggak tahu pagar. Oleh karena itu kalau orang tua kita memberi pagar, tujuannya karena mereka sangat-sangat mengasihi kalian. Anak-anak Imam Eli gak ngerti pagar, gak ngerti batasannya, gak mau tahu. Pokoknya korban itu langsung dimakan, lemaknya masih ada, mereka makan dengan rakus. Mereka gak peduli batasan. Justru tidak mengerti batasan, justru tidak ada pagar kehidupan. Bahayalah hidup generasi muda. Justru batasan itu baik. Bahkan kalau kita naik kendaraan bermotor atau mobil atau motor, di jalan lalu lintas pun kita tahu ada rambu-rambu, ada maksimal kecepatan yang kita bisa yang kita bisa tempuh dengan kendaraan bermotor itu. Tahu nggak semua rambu-rambu itu baik untuk menyelamatkan kita daripada kita kecelakaan. Atau kalau bukan kita kecelakaan, mungkin kita menabrak seseorang yang ada di jalan itu. Jadi peraturan, pagar, batasan itu begitu baik di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan dalam perjanjian lama memberikan 10 hukum Taurat. 10 sepertinya aturan dan perintah. Sepertinya membuat kita tidak boleh lakukan ini dan itu. Justru sebaliknya, di balik setiap perintah dari perintah 1 sampai 4 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Perintah 5 sampai 10 mengatur hubungan kita dengan sesama. Bukan kita melihat gak boleh ini, gak boleh itunya. Justru di balik semua itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya supaya hubungan kita beres dengan Dia. Kita menerima kasih karunia yang ke-5 sampai 10 supaya hubungan kita beres dengan sesama. Kita gak cari musuh, kita gak dibenci orang. Justru kita dapat kemurahan dari orang-orang di sekeliling kita. Betapa luar biasa bukan perintah, betapa luar biasa bukan pagar itu. Betapa luar biasa bukan batasan demi batasan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Termasuk lewat orang tua kita. Itulah gunanya keluarga. Itulah fungsinya orang tua. Itulah fungsinya orang-orang di sekeliling kita. Kalau hari ini kita berbicara what families are for, itulah fungsinya generasi muda. Hargai mereka, hargai orang tua kita yang memberikan batasan. Ada sebuah kondisi sakit namanya CIPA atau CIPA atau HSN. Apa itu? Itu adalah kondisi di mana seseorang terganggu sistem sarafnya yang membuat penderitanya atau pasiennya kehilangan rasa atau kehilangan sensasi dari luar. Jadi orang-orang ini yang kena sakit CIPA atau HSN ini gak bisa rasa sakit, dicubit, ditendang, kena api, gak kerasa sakit. Kita pikir ini hebat banget ini. Ini Superman, Superwoman. Bukan, itu penyakit. Karena Tuhan kasih sensor-sensor di dalam tubuh kita, saraf-saraf. Supaya ketika kita pegang yang panas sedikit, kita langsung tarik jari kita. Supaya ketika ada yang melukai, kita langsung refleks untuk kita menghindar. Justru penyakit ini bukan jadi Superman, Superwoman. Ini bahaya justru. Bahkan dalam kondisi tertentu orang gak sadar dia gigitin jarinya karena gak sakit. Ya bisa bukannya terkelupas kulitnya, dagingnya pun bisa ikut terkelupas. Bahkan ketika dia kena api, dia gak kerasa sakit. Bisa terbakar, bisa parah, bahkan bisa cacat. Tuhan desain tubuh kita dengan berbagai macam sensor, sistem saraf, dan lain sebagainya. Supaya kita refleks ketika sakit. Ketika kita panas, kita langsung berteduh. Ketika ada sesuatu yang membahayakan, kita langsung menghindar. Tuhan kasih batasan, Tuhan kasih pagar.
supaya kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu bersyukurlah kalau ada pagar demi pagar, kalau ada batasan demi batasan. Percaya atau tidak, semua hidup kita meskipun kita bebas merdeka, Tuhan sudah tebus kita. Tapi tetap ada batasan-batasan yang penting, yang jangan dilanggar. Kalau kita melanggarnya, celakalah kita. Ada banyak hal di dalam hidup kita jangan dilanggar. Contoh misalnya di dalam hal keuangan. Ketika kita dipercayakan keuangan, jangan dilanggar. Oh, uang kuliah ya untuk kuliah. Uang kos-kosan kontrakan kita untuk kos atau kontrakan kita, jangan dilanggar untuk diri sendiri. Untuk beli ini beli itu. Atau kita di dalam membangun relationship, kita menjaga kekudusan, jangan dilanggar. Anak muda yang lain juga pacarannya gak kudus. Anak muda yang lain juga melakukan seks sebelum nikah. Kalian melanggar itu. Banyak hal yang merugikan kehidupan kita, banyak berkat yang tercuri dari dalam hidup kita, tahukah? Justru batasan pagar itu membuat kita bisa menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Sayang kedua anak lelaki daripada Imam Eli nggak mau batasan, nggak ngerti batasan. Jadi kalau hari ini generasi muda, ketika orang tua kita mulai bersuara, mengingatkan kita, karena kita sibuk dengan gadget kita, dengarkan orang tua kita. Karena gak selama-lamanya mereka dengan kita. Satu saat mereka dipanggil Tuhan, mereka meninggal dunia. Kayak hari ini Pastor Bernard sudah gak punya mama, tinggal punya papa. Pastor Bernard menghargai keberadaan mama dan papa. Mama sudah gak ada 3 tahun yang lalu. Hari ini cuma satu-satunya yang Pastor Bernard miliki adalah papa. Dengarkan perkataan orang tua kita. Meskipun seolah-olah membatasi kita, menyentak kita, mengingatkan kita. Mengusik kita daripada kenyamanan, keasikan kita dengan gadget kita, dengan mainan kita, dengan film kita. Mereka memberikan batasan supaya kita bisa hidup berguna, bermanfaat. Hidup kita gak hancur, gak sia-sia. Puji Tuhan dengan keluarga yang Tuhan kasih. Lanjut dalam ayat 17, perikop yang sama. Dan dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Karena 2 anak muda ini, 2 anak lelaki Imam Eli. Mereka tidak dengar-dengaran, mereka gak nurut. Mereka melanggar batasan yang sudah diajarkan. Mereka gak peduli, I don't care. Ketika mereka lakukan itu, Tuhan memandangnya mereka sangat berdosa. Ada 3 jenis dosa. Ada 3 jenis arti dosa maksudnya, bukan dosa itu bahkan berpuluh-puluh, beratus, bahkan mungkin beribu-ribu jenis. Tapi ada 3 pengertian dosa. Pengertian yang pertama adalah luput dari sasaran yang seharusnya atau meleset dari sasaran yang seharusnya. Itu arti dosa yang pertama. Biasa dipakai kata hamartia. Yang kedua, dosa itu artinya adalah melakukan hal jahat yang bertentangan dengan firman. Itu pun dosa. Atau yang ketiga, tidak melakukan apa yang difirmankan, itu juga dosa. Generasi muda, ketika kita mengabaikan, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan orang tua kita, peduli amat mereka ngomong apa. Kita sedang meleset dari sasaran yang seharusnya. Seperti anak panah itu harusnya menempel langsung tepat di sasaran. Kita menjadi anak muda yang meleset. Itu dosa. Dan ketika kita tidak menghormati, tidak menghargai mereka, kita tidak melakukan firman Tuhan, itu pun dosa. Atau kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu pun dosa. Jangan sampai generasi muda, jemaat AOG, hidupnya dikuasai oleh dosa. Tuhan mau hidup kita bebas merdeka. Bahkan hidup kita menginspirasi, menguatkan, memberkati orang-orang di sekeliling kita. Ayat 18 kita perhatikan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Dikatakan adapun Samuel. Kata adapun adalah membandingkan. Berarti ada 3 anak nih yang kita bicarakan. Adapun Samuel, berarti ada anak yang baru nih yang dibicarakan namanya Samuel. Dan 2 anak lelaki Imam Eli yang namanya Hofni dan Pinehas.
Ada 3 anak nih yang dibicarakan. Samuel, Hofni dan Pinehas, anak-anaknya Imam Eli, dibandingkan. Dikatakan anak Samuel dipakai kata anak itu berarti anak kecil. Samuel masih lebih kecil dibanding 2 anaknya Imam Eli. Ternyata teman-teman, kedewasaan tidak tergantung hanya dari usia fisik saja. Belum tentu kita yang lebih tua, lebih dewasa dibanding adik-adik angkatan kita atau dibanding adik kita di rumah atau adik kelas kita, belum tentu. Kalau kalian lebih senior secara usia, belum tentu lebih dewasa. Kedewasaan di dalam Tuhan tergantung bagaimana kita meresponi firman, bagaimana kita belajar mentaati firman, bagaimana kita belajar bertanggung jawab. Itulah menentukan kedewasaan kita. Jadi jangan mentang-mentang, jangan sombong karena kita lebih tua begitu, mungkin beda 4-5 tahun dibanding adik angkatan kita, adik kelas kita, atau adik kita di rumah lalu kita berasa lebih dewasa. No, belum tentu. Akhirnya dibandingkan ada 3 orang anak tuh di dalam kisah itu. Ada Samuel, ada 2 anaknya Imam Eli namanya Hofni dan Pinehas. Samuel jauh lebih muda, jauh lebih kecil kalau secara usia. Hofni dan Pinehas jauh lebih tua. Tapi ternyata Hofni dan Pinehas tetap menjadi anak, bukan anak yang dewasa. Boleh kita bertambah usia, boleh kita suka dirayakan hari ulang tahun, diberikan kejutan, dinyanyikan lagu selamat ulang tahun setiap tahun kita berulang tahun. Tapi tanyakan kepada diri kita, belum tentu bertambahnya usia membuat kita makin dewasa. Belum tentu bertambahnya usia membuat kita makin hebat di hadapan Tuhan. Tergantung bagaimana kita mau mengambil keputusan untuk taat atau tidak. Atau yang kedua, apakah kita belajar bertanggung jawab di dalam kehidupan ini atau tidak. Dibandingkan dalam Alkitab kita, ada 3 orang anak Samuel, Hofni dan Pinehas. Usia jauh Samuel lebih kecil. Tapi Samuel anak kecil itu menjadi pelayan di hadapan Tuhan, menunjukkan bagaimana seorang anak kecil yaitu Samuel mau belajar taat, mau belajar bertumbuh di dalam Tuhan, mau belajar mengerjakan firman Tuhan. Anak kecil jauh responnya lebih baik dibanding 2 anaknya Imam Eli, namanya Hofni dan Pinehas. Pastor Bennett berdoa supaya kita meniru teladannya Samuel, meskipun dalam perikop ini kita gak banyak bahas Samuel. Tapi dalam ayat yang ke-18 tadi menunjukkan ada perbandingan anak seperti apa yang kita mau jalani di dalam hidup kita. Semakin kita tua, semakin kita bertambah usia, belum tentu kita semakin matang dan dewasa. Kecuali kita mengambil keputusan demi keputusan untuk taat kepada Tuhan. Mengambil keputusan demi keputusan untuk bertanggung jawab, barulah kita jadi anak yang dewasa. Kalau kita punya adik-adik di rumah, atau adik kelas, adik angkatan, kita yang lebih senior, doanya Pastor Bennett sih, kalian harusnya lebih dewasa di dalam Tuhan. Ketika kalian mau taat, ketika kalian mau bertanggung jawab. Jadi contoh, jadi teladan, jangan terbalik, justru anak-anak yang lebih kecil jadi contoh buat kita, anak-anak yang tua, anak-anak yang lebih dewasa secara usia. Pastor Bennett berharap kalau kita yang lebih dahulu dilahirkan dari keluarga, dari rumah tangga, biarlah kita betul-betul menjadi teladan yang baik buat adik-adik yang lebih kecil. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-19 sampai 21. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, ayat 21. Dengarkan generasi muda. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung, melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berarti total 5. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ada seorang wanita, ada seorang ibu namanya Hana, gak punya anak, berdoa akhirnya dikasih Samuel tadi yang Pastor Bennett bandingkan antara Samuel dengan 2 anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Hana ini seorang ibu, seorang mama yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan dia berjanji kalau dapat anak, bertahun-tahun gak punya anak, kalau dapat 1 anak aku serahkan ke Tuhan. Ini ibu yang hebat jadi teladan iman. Dan Tuhan gak pernah berhutang loh generasi muda.
Hana bukan hanya dikasih 1 anak Samuel, dikasih 5, jadi total anaknya 6. Padahal dulu gak bisa punya anak, mandul. Tuhan kasih 6 langsung anaknya, meskipun 1 diserahkan ke Tuhan. Hana menjadi contoh seorang mama atau orang tua yang takut akan Tuhan. Hari ini, kalau kalian tinggal di keluarga yang cinta Tuhan. Kalau hari ini kalian tinggal, orang tua kalian sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hargai dan tiru teladan mereka. Hargai. Mungkin kita bisa protes, orang tuaku tapi Pastor Bernard tidak sekaya orang tua yang lain. Orang tuaku tidak sekeren orang tua yang lain, tidak seterkenal orang tua yang lain. Dengarkan baik-baik. Mau kaya, mau terkenal, tidak jadi jaminan. Justru yang menjadi fondasi. Keluarga yang diberkati, anak-anak yang diberkati ketika orang tuanya menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Hari ini kalau orang tua kita rajin pelayanan. Hari ini kalau orang tua kita cinta Tuhan. Hari ini kalau orang tua kita mengajarkan kita untuk cinta Tuhan. Bersyukur punya orang tua yang kayak gitu. Banyak orang-orang lain gak punya orang tua yang kayak begitu. Jangan hanya karena orang tua kita mungkin kurang kaya dibanding keluarga teman kita. Atau kurang keren atau kurang terkenal mungkin dibanding orang tuanya teman kita. Jangan kita anggap enteng, anggap remeh orang tua kita. Cintai mereka. Lihat teladan Hana. Hana begitu taat kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya kasih 1 anak, dikasih 6 total semua. Tuhan kasih tambahan 5. Betapa bersyukur hari ini kalau kalian punya orang tua yang cinta Tuhan, orang tua takut akan Tuhan. Orang tua yang kenal Tuhan. Mungkin mereka tak sekeren, tak sekaya, tak seterkenal orang tua teman-temanmu. Tapi mereka mengajarkan iman, percaya kepada Tuhan, bersyukurlah. Orang tua suatu saat kalau kalian besar jadi orang tua, kita dikasih kemampuan untuk memberikan warisan, bisa kasih warisan harta kekayaan, bisa kasih warisan iman, prinsip dan nilai. Tapi tahu gak kalian, warisan yang paling baik itu warisan iman, percaya kepada Tuhan. Kalau itu yang diberikan sama orang tua kalian, kalau itu yang diajarkan, tiru langkah hidup mereka, tiru jejak kaki mereka. Tiru teladan mereka. Cintai Tuhan yang orang tua kita sembah, yaitu Tuhan Yesus pastinya. Cintai, layani Tuhan yang orang tua kita juga layani. Layani Tuhan yang sama. Baca Alkitab, yang Alkitab orang tua kita baca, kita pun ikut membacanya. Warisan terbaik adalah warisan iman, bukan harta benda. Harta benda percaya atau tidak bisa dicari. Tapi kalau kita mengabaikan warisan iman, kita berkata enggak, aku enggak mau sungguh-sungguh seperti papa mamaku. Aku enggak mau cinta Tuhan seperti papa mamaku. Anda mengambil keputusan, kalian mengambil keputusan yang paling keliru di dalam hidup. Tiru teladan mereka. Kalau sebaliknya kalian berkata, Pastor Bernard, tapi keluargaku, orang tuaku tidak kenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kembali, Tuhan kasih keluarga rohani kan? Gak usah salahkan keluarga kita kalau mereka belum kenal Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, jangan salahkan mereka. Justru doakan mereka satu saat sebelum mereka meninggal dunia. Harapannya adalah mereka pun kenal Tuhan sama seperti kita kenal Tuhan. Hana menjadi teladan seorang ibu, seorang mama yang betul-betul cinta Tuhan. Yang betul-betul takut akan Tuhan. Hargai orang tua kita. Pastor Bernard selalu bersyukur ketika selalu mengingat teladannya mamanya Pastor Bernard yang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Almarhumah atau mama memberikan teladan warisan iman yang luar biasa yang selalu Pastor Bernard pegang sampai hari ini. Dan Pastor Bernard kalau hari ini bisa melayani, hari ini bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pastor Bernard tahu karena jasa, karena apa yang mama wariskan dalam hidupnya Pastor Bernard. Itu pun yang Pastor Bernard usahakan untuk berikan kepada kedua anaknya Pastor Bernard. Bangga lihat orang tua kita cinta Tuhan. Tiru teladan mereka. Sungguh-sungguh seperti orang tua kita. Cintai Tuhan yang mereka cintai. Cintai Alkitab yang mereka cintai. Layani gereja yang mereka layani. Sama-sama melayani Tuhan. Tuhan taruh apalagi kita dalam gereja Mawar Sharon. Kita bertumbuh. Pastor Bernard berdoa supaya generasi muda betul-betul meniru teladan orang tuanya. Melakukan, mengerjakan dengan cara yang sama. Bahkan kalau bisa jauh lebih lagi. Karena kita belajar banyak daripada orang tua kita.
Hana menjadi teladan bagaimana orang tua yang cinta dan takut akan Tuhan. Hargai waktu-waktu bersama dengan orang tua. Karena tidak selamanya orang tua akan dengan kita. Kalau mereka sudah meninggal dunia, sudah dipanggil Tuhan. Mau kita nangis-nangis kayak apapun sudah terlambat. Kalau sepanjang hidup kita isinya tengkar, isinya bentak orang tua. Istrinya nuding orang tua. Kita gak tahu perjuangan mereka. Mereka berdarah-darah membesarkan kita. Bahkan seorang mama, seorang wanita ketika melahirkan seorang anak. Mau sesar dioperasi, mau normal, itu resiko nyawa. Bahkan orang tua kita, papa kita mungkin. Dan pastinya sih kerja keras untuk kita. Betapa kalau kita menuding, marah, bentak, kurang ajar. Betapa kita tidak menghargai anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Orang tua adalah, buat Pastor Bernard adalah aset atau harta yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Apalagi kalau mereka cinta Tuhan, oh tiru teladan mereka. Tuhan gak pernah lupa apa yang dijanjikannya kepada Hana dan diberikannya kepada Hana. Ayat 22, kita kembali kepada ceritanya Eli. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu jahat? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ternyata Eli sudah pernah sempat menegur anak-anaknya yang tadi kurang ajar, tidak tahu aturan. Tapi kenapa ya anak-anaknya tidak berubah? Perhatikan ayat 29 dalam perikop yang sama. Tuhan menegur Eli berkata demikian, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Kenapa nasihat Imam Eli ternyata kurang powerful, kurang berkuasa? Karena ternyata Imam Eli gak jadi teladan. Imam Eli ternyata lakukan hal yang sama. Dia pun menggemukkan diri, mengambil korban bakaran yang harusnya untuk Tuhan dia ambil juga. Ternyata dia gak nunjukkan teladan sehingga orang tua yang demikian tidak punya kuasa untuk menasihati anaknya atau kurang power rasanya. Dan yang kedua karena ternyata orang tua atau Eli terlalu sungkan menghormati anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Kadang orang tua kita tidak sempurna. Oleh karena itu dua hal kemudian yang berikutnya yang kita perlu pelajari. Yang pertama adalah jangan tiru teladan yang buruk dari orang tua. Tadi Pastor Bernard berkata kita harus dengarkan orang tua, harus ikuti teladan mereka. Tapi kita pun menyadari apalagi kita sudah dalam Tuhan. Ada teladan-teladan yang jelek. Nah kalau Anda tahu, kalau kalian tahu teladan yang jelek jangan diikuti. Teladan-teladan yang jelek yang kayak apa sih? Teladan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah yang kayak gitu jangan diikuti. Orang tua kita misalnya mencurangi orang. Atau orang tua kita misalnya korupsi. Orang tua kita bercerai misalnya, selingkuh dan lain sebagainya. Orang tua kita gak bijak pakai keuangan. Nah kayak gitu-gitu jangan diikuti. Karena firman Tuhan mengajar, firman Tuhan menjadi patokannya, menjadi prinsip yang tertinggi. Meskipun tadi Pastor Bernard bercerita banyak hal yang kita bisa pelajari dari orang tua. Tapi Pastor Bernard juga menyadari orang tua kita tidak sempurna. Sama seperti Imam Eli juga tidak sempurna. Bahkan dia jadi teladan yang buruk. Oleh karena itu anak-anak muda kita harus bersekutu sama firman. Supaya kita bisa pilih. Oh teladan ini buruk gak perlu aku ikuti. Oh teladan ini baik perlu kita ikuti. Jadi anak-anak muda pun harus dewasa. Yang kedua anak-anak muda harus hargai teguran dan disiplin. Karena itu penting sekali. Teguran dan disiplin merupakan wujud kasih sayang atau perhatian seseorang kepada kita. Kalau itu yang senantiasa kita pertimbangkan di dalam hati,
kita tidak akan terjerumus di dalam kehidupan yang menghancurkan kita. Ayat 26 ayat yang terakhir, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Samuel makin besar makin disukai. Perhatikan kalimat berikutnya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pastor Bennett berdoa, jemaat AOG generasi muda, kejar dua hal ini juga. Hidup kita makin dewasa, makin disukai Tuhan, makin disukai manusia. Pastor Bernard berharap dimanapun kalian berada, kalian menjadi berkat, menjadi teladan. Omongan kita, tingkah laku kita, perkataan kita memberkati orang-orang banyak. Dan kita di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan. Oleh karena itu ada 3 aplikasi, ada 4 aplikasi bahkan yang kita bisa lakukan sepanjang tadi firman Tuhan diberitakan. Kita berbicara mengenai keluarga. Yang pertama, bangun pribadi kita atau jadilah pribadi yang baik dan berguna. Caranya kembangkan potensi talenta kita. Lalu bangun pribadi kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan atau yang mengindahkan Tuhan atau yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan yang ketiga, bangun pribadi kita menjadi pribadi yang tahu batasan. Ada pagar-pagar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dan semua pagar-pagar itu adalah hal yang baik. Itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, jangan tiru teladan yang buruk. Orang tua kita gak sempurna. Ada hal-hal yang jelek yang gak perlu ditiru. Tadi Pastor Bennett cerita mungkin orang tua kita cerai, selingkuh. Orang tua kita nipu orang, berbohong, kayak gitu-gitu jangan ditiru. Tirulah teladan yang baik. Aplikasi yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah hargai setiap teguran dan disiplin. Kalau kita ditegur, kalau kita dikasih pagar, kalau kita dikasih batasan, didisiplin. Itu wujud kasih perhatian orang tua kita kepada kita. Jadi hargai juga setiap teguran dan disiplin. Dan yang terakhir yang keempat, jadikan target untuk hidup generasi muda disukai Tuhan. Sehingga kita dapat kasih karunia. Yang kedua, disukai sesama kita. Bukan karena kita pengen menyenangkan hati semua orang, bukan. Tapi karena dalam tingkah laku, kesetiaan, kasih, kesucian kita, pikiran kita, perbuatan, tindakan kita. Orang-orang senang dengan apa yang kita lakukan karena kita menjadi berkat. Jadikan target disukai Tuhan dan disukai sesama menjadi target di dalam hidup generasi muda. Kalau 4 hal ini kita lakukan, perhatikan hidup kita gak akan pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Mari persiapkan perjamuan kudus. Roti atau mungkin biskuit, air putih atau teh juga silakan kalian persiapkan. Nanti Pastor Bennett akan pimpin di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya, mari pejamkan mata kita sejenak, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, jadikan lagu ini doa kita di hadapan Tuhan. Sebelum nanti Pastor Bennett akan memimpin kita semua di dalam mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Tiada selubung kau dapati Amin, amin, amin. di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Mari datang kepada Dia dengan segenap hati kita bersama-sama katakan, ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan.
hati, katakan yang kau lihat. Oh, pada aku, katakan semuanya. Ku berikan kepadamu apa adanya, hatiku milikmu. Sekali lagi katakan, ku datang padamu Bapa terang, ku datang. Oh, kami generasi mudamu, dimanapun kami berada, kami datang dengan hati yang terbuka. Selidiki hati dan batin kami generasi mudamu. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh, ku sembunyikan. Katakan dengan segenap hati kita, yang Kau lihat Tuhan. Amin, amin. Katakan semuanya, karena Dia layak terima yang terbaik. Dia layak terima hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Apa adanya, hatiku milikmu. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, berapa banyak di antara kalian yang berkata, Tuhan, aku mau menghargai keluarga jasmani yang Tuhan taruh darah dagingku sendiri. Gak sempurna, tetapi heran, kita nggak bisa pilih orang tua kita seperti apa yang membesarkan melahirkan kita. Sama juga orang tua kita juga nggak bisa pilih kita. Sama-sama kedua-duanya adalah kedaulatan dan anugerah Tuhan. Gak sempurna sih keluarga kita, tapi hargai, cintai mereka. Kalau kalian berkata orang tuaku bahkan belum kenal Tuhan, apalagi kalau belum kenal Tuhan, doakan mereka. Jadi teladan yang baik dalam perkataan, kasih, kesetiaan, kesucianmu. Supaya ketika engkau memberitakan Injil, supaya ketika dengan sikapmu yang berubah, orang tuamu akhirnya berkata, aku mau ikut deh Tuhan yang kamu layani, Tuhan yang kamu percayai. Karena orang tua berkata, kok papa mama lihat hidupmu kok beda ya dengan yang dulu sebelum kenal Tuhan. Apalagi kalau orang tua kita belum kenal Tuhan. Jangan protes ketidaksempurnaan orang tua kita. Memang benar ada teladan-teladan yang buruk yang gak perlu diikuti. Tapi Pastor Bernard juga yakin banyak teladan yang baik yang bisa ditiru dari keluarga kita. Hargai, cintai mereka, doakan mereka, bantu mereka di dalam segala sesuatu. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri. Mentang-mentang banyak di rumah, kita sibuk dengan gadget, dengan film kita, dengan game kita. Boleh nonton film, boleh main game, tapi ingat batasan, ingat waktu. Dengarkan orang tua kita kalau melanggar, memberikan batasan, memberikan pagar untuk kebaikan kita. Satu saat, percaya atau tidak, mereka tidak akan bersama-sama dengan kita. Ketika kita sudah ada dalam kehidupan yang nyata, kehidupan di dunia, mengerikan sekali. Tantangan, tekanan orang-orang yang bermaksud menjatuhkan kita. Puji Tuhan kalau hari ini orang tua kita masih ada bersama-sama dengan kita. Kalaupun orang tua kita tidak ada hari ini, ada keluarga rohani yang Tuhan taruh. Ada gereja Mawar Sharon, ada komunitas Connect Group. Hargai. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu berapa banyak generasi muda yang berkata mau mengaplikasikan, mau ambil komitmen untuk mengaplikasikan firman ini. Berkata yang pertama, saya mau menjadi pribadi yang baik berguna. Jadi pribadi yang mengindahkan Tuhan atau betul-betul sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, tahu batasan, tahu etika, tahu sopan santun. Lalu aplikasi yang kedua, kita mau ambil komitmen tidak meniru teladan yang buruk, teladan yang baik ditiru dari keluarga, dari orang tua kita. Teladan yang buruk tidak sesuai dengan firman, jangan ditiru. Yang ketiga, hargai setiap teguran dan disiplin. Karena itu wujud kasih orang tua kita kepada kita. Yang keempat, jadikan ini target hidup kita. Disukai Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan disukai manusia, dihormati oleh manusia. Kalau kau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu, izinkan Pastor Bernard berdoa. Tuhan berkati generasi mudamu, bukan dengan kekuatan kami. Bahkan hari ini sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami diingatkan kekuatan kami berasal dari Tuhan. Kekuatan kami karena kasih karunia Tuhan. Tapi lihat Tuhan, generasi mudamu yang sungguh-sungguh mau menghargai keluarga, mau bertumbuh menjadi anak yang betul-betul mengindahkan Tuhan, tahu batasan. Betul-betul Tuhan bisa mengerti yang baik dan salah, yang salah ditinggalkan. Dan mau mengejar supaya disukai Tuhan dan dihormati manusia. Bantu generasi mudamu.
Hamba mau melepaskan berkat turun atas generasi muda dimanapun mereka berada dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan kuduskan roti dan anggur sebagai lambang tubuhmu yang terpecah. Dan darahmu yang tercurah bagi kami semua. Sehingga hati dan iman kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai, menghormati pengorbanannya di atas Kalvari. Terima kasih ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur buat anugerahnya. Bersyukur buat kematiannya, buat pengorbanannya. Kita yang jauh dari Bapa hari ini ditarik dekat. Bersyukur buat keluarga kita, buat orang tua kita yang tidak bisa kita pilih. Orang tua pun juga gak bisa pilih kita. Bersyukur buat segala sesuatunya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Air putih atau air teh yang sudah dipersiapkan. Mari kita juga angkat dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai simbol darahnya tercurah bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali lagi sebelum kita minum bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita. Ambil komitmen yang baru untuk menghargai keluarga, mencintai orang tua kita. Tiru teladan yang baik. Apalagi kalau orang tua kita cinta Tuhan. Tiru bagaimana mereka iman mereka, kesungguhan hati mereka. Kecintaan mereka terhadap Alkitab, bagaimana mereka melayani dengan on fire. Tiru teladan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu ini kembali, katakan ku datang. Ku datang padamu Bapa terang. Haleluya. Doa kami Tuhan. Tiada yang ku sembunyikan. Haleluya Tuhan. Katakan dengan segenap hati yang kau lihat. Semuanya bagimu Tuhan. Kami bawa hidup kami di mezbahmu sekali lagi. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagimu Tuhan. Hanya kau yang layak terima hidup kami. Oh, haleluya. Hatiku sekali lagi, angkat hati, angkat suara, kita bawa hidup kita. Katakan ku datang. Oh, padamu Bapa terang apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan. Dengan segenap hati kita bawa hidup kita di mezbah Tuhan. Katakan yang kau lihat semuanya. Semuanya Tuhan, cita-cita kami, harapan kami, tujuan kami, planning kami, rencana, kekuatan, talenta kami, semuanya diberikan kepadamu. Haleluya untuk Engkau ya Tuhan. Oh, apa adanya hatiku milik
apa adanya, apa adanya hatiku sekali lagi katakan apa adanya, oh apa adanya hatiku milikmu. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu. Sekali lagi kami bawa hidup kami di mesbah di altar Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Pakai hidup kami yang singkat dan sementara. Bahkan sejak kami masih muda, tidak tunggu kami tua. Pakai hidup generasi mudamu. Meteraikan firman Tuhan dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus setiap jemaat AOG, generasi mudamu kembali ke lingkungan mereka masing-masing, ke rumah, ke lingkungan kos, lingkungan kontrakan mereka, kampus, sekolah mereka. Biarkan mereka jadi garam dan terang bagi orang-orang sekelilingnya. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan mereka sebagai generasi muda. Urapi kedua tangan mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan selalu Tuhan buat berhasil. Jadikan mereka generasi yang excellent, generasi yang the best of the best. Setiap talenta potensi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka dipertajam, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk melayani sesama mereka. Biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami generasi mudamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya, amin. God bless you all.